Untuk komposisi pemegang saham atau stakeholder yaitu sebanyak 70,84% dipegang oleh PT Terang Anugerah Abadi. Step keempat yaitu menghitung future value EPS dan proyeksikan EPS 10 tahun ke depan pada saham perusahaan. Perusahaan Harta Dinata Abadi didirikan oleh Ferry Yadi Harta Dinata pada tanggal 29 Maret tahun 2004. Kantor pusatnya berada di Bandung, Jawa Barat. Harta Dinata Abadi melakukan penawaran umum perdana saham HRTA atau IPO pada tanggal 21 Juni tahun 2017. Selama lebih dari 20 tahun melalui produk-produk perhiasan dan jaringan retailnya, PT Harta Dinata Abadi hadir melayani masyarakat Indonesia melalui keindahan, inovasi, dan pelayanan. Sebagai perusahaan terbuka, Harta Dinata menjadi pionir di industri manufaktur perhiasan emas tanah air melalui filosofi dari hati untuk keindahan sejati. Adapun produk yang dihasilkan oleh Harta Dinata Abadi yaitu yang pertama ada fine gold atau yang biasa dikenal sebagai emas batangan, dan yang kedua ada jewelry atau perhiasan. Perusahaan Harta Dinata Abadi memiliki anak perusahaan yaitu yang pertama PT Aurum Digital Internusa dan yang kedua PT Gemilang Harta Dinata Abadi and Subsidiaries. Adapun jaringan retail toko Harta Dinata mengusung 4 merek yaitu Aurum Collection Center, ACC Premium, Claudia Perfect Jewelry, dan Celine Jewelry. Untuk komposisi pemegang saham atau stakeholder yaitu sebanyak 70,84% dipegang oleh PT Terang Anugerah Abadi, sebanyak 22,51% dipegang oleh masyarakat, dan sebanyak 6,65% dipegang oleh PT Asabri Persero. PT Aneka Tambang Tbk dengan kode perusahaan ANTM adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah dan publik yang bergerak di bidang pertambangan. Kantor pusat ANTM berlokasi di Gedung Aneka Tambang Jalan Ligjen TB Simantumpang nomor 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta. PT Merdeka Copperwood dengan kode perusahaan MDKA adalah perusahaan induk dengan 2 anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Kantor pusat MDKA berlokasi di Convergence Indonesia, Rusunawa Centrum, Jalan HR, Rasunasai, Jakarta. Perusahaan yang didirikan sejak 5 September 2012 ini memiliki kegiatan eksplorasi, produk emas, tembaga, serta mineral terkait lainnya, dan memiliki 5 aset utama, diantaranya 7 Bukit Copper, Bani Joint Venture, Metal atau Morowali Acid Uron Metal, 7 Bukit Gold, dan Metal Copper. Produk utama perusahaan ini adalah emas, tembaga, perak, dan mineral ikutan lainnya melalui anak usaha yang berlokasi di Banyuwangi, Pulau Wetar, Gorontalo, dan Morowali. Step perhitungan diskon cash flow. Step pertama, mengestimasikan nilai EPS perusahaan 3 tahun terakhir. Pada perhitungan DCF kali ini diambil tahun 2020, 2021, dan 2022. Step kedua yaitu mengidentifikasi data dividen, EPS, dan PER yang ingin dievaluasi pada saham perusahaan. Step ketiga yaitu mengidentifikasi data dari rata-rata DPR dan EPS growth pada saham perusahaan. Step keempat yaitu menghitung future value EPS dan proyeksikan EPS 10 tahun ke depan pada saham perusahaan. Step kelima yaitu mengidentifikasi data-data laporan keuangan perusahaan yang telah dimiliki, lalu hitung akumulasi dividen pada saham perusahaan. Step keenam yaitu menghitung future value harga saham pada saham perusahaan. Step ketujuh yaitu
Menghitung future value total pada saham perusahaan dengan rumus menjumlahkan FV price dengan dividen. Step ke-8 yaitu mengidentifikasi data-data laporan keuangan perusahaan yang telah dimiliki serta tentukan tingkat imbal hasil atau diskonto saham perusahaan. Untuk nilai risk-free rate dilihat pada website Market Risk Premia dan nilai risk premium dapat dilihat pada website PHEI. Step ke-9, menghitung present value atau harga wajar saham perusahaan dengan cara membagi FV dengan 1 plus R pangkat N. Nilai future value didapatkan dari step ke-6 dan nilai R didapatkan dari step ke-8. Step ke-10, menganalisis margin of safety dan membuat keputusan investasi berdasarkan sektor saham perusahaan. Sehingga berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan HRTA pada Maret 2022 menunjukkan margin of safety sebesar 27,15%. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety tersebut dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan HRTA saat ini berada dalam kondisi under value.